Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah haqqa hamdih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadat abdih. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiq wa'dih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu min ba'dih. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. حضور الكرام المشايخ الأفاضل, para tuan guru, para masyayikhul ma'had yang muliakan, pimpinan Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi Darun Nahdlatain NWDI Pancor yang saya hormati, para tulab dan talibat, bil khusus tulab dan talibatul ma'had Darul Quran wal Hadith al-Majidiyah al-Syafi'iyah, dan perwakilan dari dari madrasah yang hadir pada pagi hari ini, yang semuanya kita doakan mudah-mudahan yang hadir maupun yang tidak hadir, yaitu jami'u tullabina wa talibatina, nasallallahu ta'ala ayamunna alaihim bil lutuf wal fath, diberikan ilmu yang berkah dan dibukakan hati dan pikirannya untuk menerima semua ilmu, hikmah, dan apa-apa yang Allah bukakan untuk mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat sekalian yang hadir di Mushola Al-Abror dan juga yang ada di tempat masing-masing, yang menyaksikan atau menyimak melalui sarana teknologi yang sekarang sudah biasa kita rasakan dan kita nikmati, yaitu melalui media-media, melalui jalur internet atau online. Insyaallah kita semua insyaallah hukumnya berada dalam satu majelis insyaallah. Karena yang tidak hadir pun itu sebenarnya tidak semuanya bukan karena tidak mampu atau tidak mau hadir, tapi karena situasi dan kondisi. Jadi kalau situasi menghalang kita untuk menunaikan niat kita secara sempurna, Allah Ta'ala akan mencatat insyaallah menjadi amal yang sempurna. Jadi ini kita semua ini satu halqatun wahidah, ya. Sawa'un liman hadar au liman lam yahdur. Si datang maupun si bau datang karena situasi, ya. Maka kita semua dalam satu majlis, mudah-mudahan sama pahalanya, sama berkahnya insyaallah. Bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, perkenankan saya aqulu lakum minal aidin al faizin al maqbulin
minal aidin al faizin al maqbulin, minal aidin al faizin al maqbulin. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah menerima. Kalau Allah sudah menerima, tidak ada yang bisa menolak. Kalau Allah sudah ridha, maka cukuplah itu menjadi bekal kita. Semoga Allah menerima semua amal-amal baik kita, shalihal amal, baik pada Ramadan maupun pada waktu-waktu sebelumnya. Mudah-mudahan semua menjadi amal pemberat catatan amal soleh kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita bersilaturahim Syawal, yang biasanya tanggal 8 Syawal, tapi karena situasi maka kita sesuaikan. Allah takdirkan kita bisa jumpa pada hari ini. Saya meminta kita semua hadirin dan hadirat sekalian, baik para masyayikh, para asatir wa ustadzat, ataupun abna'i ya tullabut thalibat, untuk marilah kita kembali menyegarkan semangat kita. Kita segarkan semangat kita dalam perjuangan dan dalam menuntut ilmu. Hal-hal baik dalam kehidupan itu tidak bisa dibiarkan begitu saja, tidak dirawat. Seperti tanaman, sebagus bibitnya, dia tetap perlu dirawat. Demikian pun apa si arak di dalam diri anak-anakku nih, para tulab dan thalibat, semua hal-hal baik yang ada dalam diri kita itu perlu untuk kita rawat, untuk kita suburkan. Dimulai dari yang paling pokok, ya, kata Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Bahkan iman pun yang merupakan hidayah dari Allah itu perlu untuk kita rawat. Jaddidu, ta'ahadu imanakum. Jadi kita rawat, kita perbaharui. Maka kita diminta untuk memperbanyak mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu bentuk salah satu cara yang diajarkan oleh Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ya, iman itu kita perbaharui dengan ngerumbuk hal-hal bagus kita laksanakan di dalam kehidupan, supaya cocok iman itu dengan diri kita, adik betah. Nah demikian pun hal-hal yang lain, termasuk ananda para tulab dan thalibat, perbaharui semangat untuk menuntut ilmu. Kan ingat jamaah sekalian dan anak-anakku, salah satu yang Al-Maghfurlah sampaikan, kenapa silaturahim Syawal itu diadakan? Selain saling untuk menyampaikan tahniatul Id, ucapan selamat hari raya, kemudian minal aidin al faizin, juga silaturahim Syawal itu penanda setelah libur masuk lagi. Setelah pulang beberapa waktu, berjumpa dan ziarah ke orang tua, kembali lagi ke pondok madrasah. Maka pada saat kembali itu diadakanlah silaturahim untuk tajdid, memperbaharui semangat. Nah ini saya ingin ajak hadirin dan hadirat ananda semua perbaharui semangat untuk menuntut ilmu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ananda semua belajar di tempat yang punya sejarah seperti ini. Ini bukan tempat yang baru semalam dibuat. Ini bukan tempat yang hanya bermodalkan uang yang banyak untuk membangun sekolah, tapi ini tempat yang punya sejarah panjang.
sepanjang hayat al-maghfurlah, dan bahkan mungkin sebelum itu dengan doa-doa dari orang tua beliau. Sejarah yang panjang. Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara ananda sekalian, nilai dari tempat menuntut ilmu ini tidak hanya dari apa yang kita saksikan hari ini, tapi nilainya adalah apa yang telah dicatat oleh sejarah. Di depan kita Al-Maghfurlah Sidi Syekh, pahlawan nasional. Hayatuhu hafilatun bil ilmi wal amal. Sepanjang-panjang hayat beliau itu penuh dengan ilmu dan amal. Sepanjang-panjang hayat beliau penuh dengan pelajaran, pengetahuan dan hikmah. Mudah-mudahan kita bisa mewarisi. Amin ya rabbal. Karena itu banyak syukur anak anda semua ya, tulab dan tolibat. Banyak syukur bisa kita belajar di sini, menuntut ilmu. Orang tua kalian mengirim kalian di tempat ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menuntut ilmu saja, ilmu selain apalagi ditambah dengan di tempat yang tepat, dengan menuntut ilmu saja itu kita sudah jadi mulia. Saya hafal sudah semua ayat. Yarfa'illah walladzina amanu minkum. Banyak ayat. Allah angkat. Allah angkat. Allah angkat orang-orang yang diberikan atau dikarunia, yang beriman dan dikaruniakan ilmu. Utul ilma, dikaruniakan ilmu, darajat, berderajat-derajat dibanding yang tidak diberikan ilmu. Kata Ibnu Abbas, darajatun wahidatun ma bainas sama wal ardh. Satu derajat saja itu ibaratnya bedanya seperti langit dan bumi. Apalagi ini darajat, berderajat, kemuliaannya ilmu. Jadi ananda sekalian yang belajar di sini sedang menempuh jalan menuju manusia yang mulia. Sampai-sampai makhluk-makhluk Allah tidak hanya yang di darat, di lautan pun ikut mendukung para penuntut itu dengan istighfar, dengan doa. Jadi kalau kita mau ikan-ikan yang di Tanjung Luar itu berdoa untuk kita, belajar tuntut itu. Itu jalan supaya kita dapat doa-doa dari makhluk Allah. Bahkan bukan hanya manusia. Dia sekedar manusia doang sih, mulia isi ilmu. Bahkan hewan pun bisa berubah statusnya dengan ilmu. Ada ayat dalam suratul Maidah. Wa ta'amul ladzina utul kitaba min qablikum wa ma ullimtum minal jawarihi mukallibunahunna mimma wa ma ullimtum minal jawarihi mukallibina mimma baca coba. Mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallah. Al-ayat. Ayat ini berbicara tentang hewan-hewan yang ini coba nih. Wa ma ulimtum
minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakum. Hewan-hewan liar, hewan-hewan buas yang buruannya itu menjadi halal dengan syarat tu'allimunahunna mimma 'allamakum. Hewan yang memang dilatih untuk menjadi pemburu. Kalau kita pergi ke hutan misal, tiba-tiba ada apa misalnya? Ada kambing liar misalnya, ya. Ada kambing liar mati, bangke, mati. Halal atau haram? Boleh dimakan atau tidak? Tolibat. Leka, apa namanya ini? Apa hutan paling dekat dari sini nih? Oh, Lemor atau Suila. Jalan nenek, tiba-tiba ada kambing liar misalnya, mati. Halal atau haram? Boleh kita ambil, kita bikin sate? Boleh? Tidak boleh. Karena itu bangke itu. Tapi kalau kita punya hewan buruan, artinya alat untuk berburu, bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengibaratkan apa? Wama sidta bikal muallami, fazkurillaha alaihi wakul atau kama. Bahkan kalaupun hewan buruan itu anjing, tapi itu anjing memang dilatih untuk berburu. Misalnya kita punya anjing berburu, lalu ada hewan buruan yang halal dimakan. Katakanlah misalnya kambing, bukan punya orang, kambing di hutan misalnya. Misalnya kita lepas anjing itu, kejar dia sama anjing kita latih, lalu kemudian digigit, dia mati, ya. Tapi tidak dimakan oleh anjing itu karena dia dilatih hanya untuk berburu. Digigit, mati. Boleh atau tidak kita makan? Boleh. Kalau misalnya ada sembarang anjing lari ngejar kambing liar itu lalu digigit, kita lihat dari jauh, wah mati, halal atau haram? Haram. Loh, kan sama-sama anjing. Oh beda. Yang satu itu anjing wallahu alam kita tidak tahu, tapi yang satu ini memang alat kita untuk berburu yang kita latih. Coba renungkan. Ilmu, keterampilan yang dimiliki oleh anjing itu, karena kita latih dia khusus untuk berburu, itu membuat apa yang dia gigit sampai mati itu halal. Hukumnya dia itu sama seperti hukum anak panah yang kita lepaskan, atau sama dengan hukum peluru senapan angin, nembak burung, dar, burung liar kemakan, itu halal. Ilmu itu membuat apa yang digigit oleh jenis yang sama itu statusnya beda. Dengan kata lain, ilmu itu membuat anjing itu menjadi berharga. Yang dia gigit tidak merusak apa yang dia gigit itu karena memang sengaja kita latih. Itu anjing. Atau serigala lah misalnya, serigala, kita bisa ngelatih serigala, jadikan dia hewan buruan, jadikan dia pemburu, serigala pemburu. Kita bawa dia berburu, lepas dia kejar buruan kita, pok, mati, halal. Karena itu adalah serigala yang berilmu, bukan sembarang serigala. Itu ilmu. Wa ma ullimtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakum.
Jadi ilmu itu, saudara-saudara, jamaah sekalian, ananda, itu membuat makhluk Allah jadi mulia. Tidak hanya manusia, bahkan hewan yang buas pun bisa memiliki nilai kemuliaan karena dia sudah diberikan ilmu tertentu. Maka syukurilah ananda sekalian ya, syukuri, alhamdulillah kalian ini dalam proses menjadi mulia. Serigala bayi menjadi mulia isi ilmu, apalagi kalian lebih-lebih lagi, apalagi yang kalian pelajari ini adalah ilmu yang tidak hanya li solahid dunya, tapi juga insyaallah li solahil akhirah. Tidak hanya sekedar ilmu yang berguna dalam kehidupan dunia, tapi juga berguna untuk kelak menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu saya pesan betul ananda semua, mari anda semua ayuhat thullab wa thalibat, mari jalani proses ini dengan baik. Awwaluhu an-niyatu thummal istima'u thummal fahmu thummal hifzu thummal amalu thummal nashr. Sayyidina Abdullah ibn Mubarak memberikan pesan kepada para penuntut ilmu, tahapan-tahapan yang dilewati, ditempuh, diproses pada saat menuntut ilmu. Awwaluhun niyatu, awalnya niat. Awalnya niat. Maka rapikan niat kalian. Ya, innamal a'malu bin, taruh niat yang paling mulia. Jangan niat itu bahasa nengkanut ece-ece. Adekku jarine, adekku sugi, enggak usah itu ece-ece. Cari paling niat yang paling tinggi, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sudah paling tinggi. Di dalam ridha Allah itu nanti Allah yang atur sendiri. Kalian mau jadi apa? Pasang niat yang paling tinggi. Untuk hal yang paling mulia, pasang niat yang paling mulia. Nah, tapi tidak boleh berhenti hanya di niat saja. Maka tsummal istima'. Mun telah niat doang, denara artinya. Coba. Ini sekadar saja ya, sekadar ilustrasi lah istilahnya. Indonesia, anak-anak Indonesia itu di dalam hal membaca itu rankingnya ranking 60. Sedikit di atas Botswana, negara Afrika, no? Kita tahu dan di bawah Thailand 60, nomor 60. Semakin banyak nomor bagus atau nih? Hah? Bagus atau nih? Jadi bagus. Nomor 60. Terus didalami lebih lanjut lagi menurut UNESCO. Oh, ternyata minat baca anak-anak Indonesia itu 0,001. Artinya dari 1000 anak satu yang berminat membaca. Ini baru minat. Dia naman ketutup membaca. Ya berminat kan? Berminat. Ya, masyayikh berminat. Yani berminat, mau. Ada keinginan tapi belum dia betul-betul membaca. Artinya yang berniat, nah, berusaha berniat. 1 dari 1000.
Terus berapa yang betul-betul membaca? Mungkin 1 dari 10.000. Cuman karena katanya, tapi kan orang Indonesia suka baca WA. Grup-grup WA itu komennya rajin-rajin. Facebook, Twitter, Instagram, sampai hebatnya berkomentar orang Indonesia, sampai tidak ada orang berani musuhan sama orang Indonesia. Kalau sudah orang Indonesia itu ngamuk, sampai tutup katanya konon itu akun-akun orang-orang yang diserang sama orang Indonesia itu. Ya. Apa istilahnya itu netizen plus 62. Nah, itu kalau sudah itu tidak ada orang berani musuhan. Udah. Konon saingan sama para pendukung drama Korea. Jadi kalau drama Korea itu ada yang mengecam, langsung diserbu katanya. Sampai rusak akunnya orang itu, sampai tutup komentarnya. Terus apa bedanya antara katanya malas baca, ya, tapi kok komen di media sosial luar biasa? Nah, apa kira-kira jawabannya? Hah? Apa yang bisa kita ambil di sini? Bahwa bermedia sosial itu tidak identik dengan belajar dan membaca. Bermedia sosial itu ya bermedia sosial, itu bukan belajar, itu belum identik dengan belajar. Ada bermedia sosial yang belajar, tapi banyak juga yang tidak belajar. Ada media sosial yang membaca, tapi banyak juga yang milu-miluan dan tidak membaca. Selapuk komenanna, dengan merari komen, dengan pesiang komen, dengan beli motor komen, dan lebih-lebih lagi yang menyedihkan adalah gara-gara komenitas itu, ya, si sugi jadi makin sugi, si susah jadi makin susah. Saya si sugi sino, ya no si tepanto-panto. Saya si semakin susah, itu si bui angkota itu manto ya. Coba, nih, tulap, karena mau alimin nih. Tolib mahat, karena kalian menonton videonya selebriti yang itu, siapa namanya itu yang pamer-pamer kekayaan itu, siapa namanya? Sultan, kata tuan guru ini, Sultan katanya. Jadi setiap kita nonton itu naik viewernya, maka dia dapat uang karena kita nonton dia. Coba bayangin sang bodoh entah. Coba, apa sih lebih konyol dari pegawaian ini? Si berdua kota enggak nah. Sejatahan sih dengan toanan ini anakku, kamu kan ngaji le pancor nih. Nggih bapak, nih kupeng 50.000 sebulan nih. 50.000 ini jadi kuota nepe nih. Mau nepe ngadu kuota ini buka di internet no. Apa sih EP mau ilmu? No, kira-kira dengan toa ada no EP no. Itu pesannya. Nak, ini 50.000 kuotamu, pakai dia 1 bulan untuk membuka situs-situs yang berisi ilmu pengetahuan, dan itu banyak. Atau buka videonya tuan guru ngaji, tuan guru ada video-videonya untuk itu. Ternyata dipakai untuk buka video dengan mamerang balina, mamerang montorna, ngempet telorna. Kuota na gue dek nara mau apa-apa, hatinya pun bisa bergeser dari yang semula biasa mentakzim ulama menjadi mentakzim orang kaya. Apa yang lebih jelek daripada rusaknya hati? Dikirim Anda, anak-anakku ini dikirim oleh orang tua kalian kemari itu untuk mentakzim ulama, untuk belajar mencintai ilmu, belajar mencintai orang soleh.
Dipakai nonton tuh matanya momot. Akhirnya berubah, bergeser hatinya tanpa dia sadar. Dijadikanlah idola orang kaya. Pada saat itu kuota kalian berkurang 50.000 jadi 25.000, 20.000. Lalu viewernya dia naik, mau dia kepeng dari YouTube itu 100 juta, 200 juta, sampai penghasilannya 1 bulan 4 miliar gara-gara EP sih buka no. Kalian yang ibaratnya EP sih nyedekahang kayak EP iya. Jadi pirang bulan EP nyedekahang, aras nyedekahang siu, saya rana no. Siapa namanya itu? Yang banyak-banyak penontonnya itu? Ya macam-macam itulah. Jadi gampang-gampangnya andalah yang bersedekah, berhadiah kepada Atta namanya, Atta ini uang saya 1.000 bulan ini ya, gitu kata tolibat ini. Tolibat mahat nih, mualimat ini. Atta ini 1.000 dari saya. Kumpul anak-anak mahadah ini misalnya 1.000 orang, 1.000 kali 1.000 1.000.000, wah mau Atta lekan EP sebulan. Nih tolib mahat juga, mualim ini semua pada masuk. Papa bayar kitab jadi naramil. Nah, supaya paham. Jadi kalian itu bukan pahami bagaimana cara media sosial bekerja. Jangan diperbudak, manfaatkan untuk kebaikan. Jangan ikut-ikutan. Kita kasih terus ya, ibaratnya kayak begitu. Misalnya pengikutnya 10 juta, yang nonton satu video 5 juta, itu ibaratnya 5 juta itu nyaur pada mungkin 100 rupiah, 50 rupiah untuk dia dapat imbalan karena kita tonton. Nah, menonton yang begitu itu termasuk belajar enggak? Itu yang namanya belajar itu. Itu Iqra yang dalam suratul Alaq itu dia. Ini saya mau tanya tolibat, itu dia Iqra itu? Itu dia Iqra, bukan. Jadi bermedsos tidak identik dengan belajar. Bahkan membaca-baca postingan juga tidak semuanya itu mengandung nilai pelajaran yang baik, yang bisa memuliakan diri kita, yang bisa menyempurnakan karakter kita. Yang ada yang baik dalam diri kita bisa digerus sedikit-sedikit karena kita melihat hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena itu Ibnul Mubarak menambah awwaluhu niyatu, kemudian summal istima'. Tidak cukup hanya dengan niat, tapi al-istima'. Ma huwa al-istima'? Al-istima'u laisa mujarrada sam'in 'abirin. Tidak sekedar dengar-dengar, tapi istima' itu mendengar dengan isgha', mendengar dengan kesungguhan, dengan perhatian, dengan konsentrasi. Itu yang namanya penuntut ilmu. Kalau bahasa Inggris itu kan ada hear dengan listen. Mun hear itu pokoknya sembarang suara. Misalnya saya sedang duduk sekarang di sini, saya dengar ada suara burung apa, ya itulah hearing. Mendengar keluar masuk sepintas. Tapi listening adalah menyimak, mendengar dengan penuh kesungguhan. Maka di dalam Al-Quran apa perintah Allah ketika diperdengarkan oleh seseorang Al-Quran itu? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan ketika dibacakan Al-Quran itu tidak hanya wahyu, mulia sebagai wahyu, tidak hanya dari kesuciannya dari sisi bahwa dia adalah kalamullah, tapi juga Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan yang tertinggi.
Kalau sumber ilmu pengetahuan atau ilmu pengetahuan itu diperdengarkan, fastami'u lahu, simak dengan baik. Ada 10 anak di sekolah, satu kelas, gurunya sama, bacaan kitabnya sama, tapi hasilnya beda-beda. Kenapa? Salah satu di antaranya, yang satu yasma'u, yang satu yastami'u. Bukaannya telinganya lagu, ya kelalu-laluan lah, sambil macam-macam. Dia lihat gurunya terpikiran entah kemana. Kata gurunya itu masuk, tapi hanya sampai telinga saja, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sedangkan yang satu, dia fokus, yastami'u, dengan penuh kesadaran, oh ini saya sedang menjalani jalan kemuliaan. Maka hasilnya beda. Summal istima'. Karena itu anak-anakku tulak kholibat, tetu-tetu isi, simak, dengar, simak, dengar. Dan seringkali Allah, ini rahasia nih, seringkali Allah Ta'ala itu menyimpankan keberkahan di 1-2 kata yang terselip dari uraian guru-guru kita. Begitu lewat kata itu, karena entah kita mikir apa, lewat juga keberkahan, sayang. Maka istami'u, dengar, husnul istima'. Lalu yang ketiga, tsummal fahmu. Sebagian ulama memasukkan ada tambahan, bainal istima' wal fahmu itu husnus su'al, bertanya, tapi tentu dengan cara yang baik. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan, rahimallah nisa al-ansar, rahimallah nisa al-ansar lam yamna'hunnal haya ayyas'alna al-hadith atau kama qala. Perempuan-perempuan Ansar itu semoga dirahmati oleh Allah, kata Sayyidah Aisyah. Mereka itu punya ketindihan yang luar biasa, tapi ketindihan itu tidak mencegah mereka untuk bertanya sesuatu yang terkait dengan agama dan kehidupan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada pertanyaan-pertanyaan, ya, bab-bab tentang kaum perempuan, tentang halangan-halangan, misalnya haid, nifas dan semua itu karena ditanya. Maka ini harus banyak-banyak syukur, doakan, ya, nisa al-ansor, as-sahabiyat, sahabat-sahabat perempuan itu, istri-istri Rasulullah, doakan mereka. Bukan hanya sekedar karena beliau-beliau istri Rasulullah, tapi beliau perempuan-perempuan yang tidak malu untuk bertanya, menuntut ilmu. Yang dengan sebab itu, maka kita sebagai muslimat sekarang ini tahu ajaran agama kita dalam banyak hal, terutama fiqhun nisa, yaitu hukum-hukum agama yang terkait dengan keseharian kaum perempuan. Itu disadari betul. Maka kalau kita lihat ulama-ulama besar, termasuk Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dan para ulama-ulama, selalu ada di dalam sanadnya itu guru perempuan. Ya tidak semua, tapi rata-rata, ya. Ada syekhoh. Syekhoh itu artinya syekh yang perempuan. Jadi Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hajar itu punya guru perempuan, ngajar, belajar hadis, belajar tafsir. Harapan saya, Thalibatul Ma'had ini juga menjadi da'iyah. Kalian harus menjadi da'iyah. Menjadi da'iyah, menjadi alimat, jadi alimah-alimah yang berilmu menjadi da'iyah, jadi para da'iyah untuk mengajarkan umat, khususnya kaum perempuan. Jarang sekali saya lihat di kita NWDI ini da'iyah alimat, jarang sekali.
lelah-lelah sudah belajar di ma'had, sudah khatam, tapi terus tidak mau dipelihara ilmunya. Oh, tiang kan menikah, iya, semua perempuan menikah, wajar. Oh, tiang kan berdua anak, iya, tentu saja. Oh, tiang kan harus ngurus semamak tiang pawon, iya, bagus. Tapi apa itu menghalang untuk kemudian menunaikan ilmu? Nih, amanah untuk kalian. Ada dua sisi ketika kita belajar menuntut ilmu yang perlu kita ingat. Amanatut tahammul wa mas'uliyatul ada. Ketika kita belajarnya itu dengan amanah, dan usai kita belajar mas'uliyatul ada, tanggung jawab untuk menyampaikannya. Mana khirijatul ma'had? Aina antun? Mana kalian? Masa salapun oleh pau 24 jam? Jangan. Ayo, para tholibatul ma'had, siapkan diri kalian ini untuk menjadi lisan, menjadi penyambung ilmu-ilmu, nilai-nilai perjuangan Nahdlatul Wathon. Sekarang kita tahu perjuangan Nahdlatul Wathon itu ada dua organisasi yang menjalankannya. Ada organisasi Nahdlatul Wathon dan ada organisasi Nahdlatul Wathon Diniyah Islami. Sama-sama melaksanakan perjuangan Nahdlatul Wathon. Mana generasi NWDI ini yang perempuan? Saya betul-betul minta bangun semangat itu. Siapkan diri untuk menjadi da'iyat. Jangan sampai kita umat yang timpang, umat yang pincang, seperti burung hanya punya satu sayap, yang satu patah. Kaderisasi dan pendidikan untuk kaum laki-lakinya berjalan, tapi untuk kaum perempuan lumpuh. Kenapa? Karena kaum perempuan sendiri tidak mau, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membangun kaderisasi itu dari sisi keilmuan dengan sungguh-sungguh. Lalu yang ketiga, kalau an-niyatu summal istima' summa husnus su'al, bagian ulama dimasukkan, ditambahkan satu, yaitu as-su'al, husnus su'al. Lalu summal fahmu, kefahaman. Ini juga pembeda antara kita sebagai penuntut ilmu dengan orang yang tidak menuntut ilmu. Bahkan dalam Al-Quran, dalam suratul Jumu'ah, Allah Ta'ala memberikan perumpamaan. Masalul ladzina hummilut Taurata thumma lam yahmiluha kamatsalil himar yahmilu asfara. Perumpamaan mereka yang diamanahkan Taurat tetapi tidak memahaminya, tidak melaksanakannya, tidak menunaikannya, seperti perumpamaan hemar keledai yang monggok yang dipikulkan di atasnya kitab-kitab. Jadi keledai sino denarak bedana untuk ia petolok lek bongkorna panci batu barang kitab denarak bedana. Dia merasa ya itu beban saja. Batu pada barang kitab menurut keledai. Menurut kita pada gondek. Menurut penuntut ilmu sama, batu sama kitab tidak sama. Karena itu al-fahm, pahami, termasuk keadaan-keadaan yang berkembang sekarang. Pahami situasi-situasi yang ada.
Termasuk bagaimana kita dalam situasi pandemi ini, kita pahami betul situasi yang ada. Bagaimana kita menempatkan diri, jangan merasa serba tahu, jangan merasa paling tahu, jangan bekeh. Luwih si bekeh lalu bekeh innalillah. Bekeh innalillah. Banyak. Ya innalillah itu kan urusan Allah ya, hidup mati. Tapi jangan sampai Allah mencatat kita, sebab dari kita sampai pada takdir itu wasilahnya adalah karena kita bekeh ya. Allah menilai kita dari proses bagaimana kita berikhtiar. Summal amalu, yang keempat itu amalkan, summal fahmu, kemudian summal hifzu. Yang keempat itu atau kelima, kalau dimasukkan husnus soal adalah yang kelimanya apa? Summal hifzu, hafalkan ilmu. Ya tentu yang perlu dihafal. Kalau cara ulama kita dulu apa? Man hafizal mutun. Jadi yang pokok-pokok. Al-mutun itu artinya inti-inti ilmu. Hafalkan dia. Lalu kemudian summal amalu. Yang kelima itu adalah atau keenam itu adalah mengamalkannya. Dan yang terakhir summan nashru, yaitu menyebarkannya. Itulah thalibul ilm. Dimulai dari niat sampai pada menyebarkan ilmu. Karena itu ananda sekalian para penuntut ilmu, tulab thalibat, silahkan nilai diri kalian berdasarkan apa yang disampaikan oleh Sidina Abdullah bin Mubarak. An-niyatu summal istima'u summal fahmu summal hifzu summal amalu summal nashru. Atau an-niyatu summal istima'u summal su'alu summal fahmu summal hifzu summal amalu summal nashru. Di mana kalian di situ? Apakah masih berhenti di tahap yang pertama, niat saja? Atau sudah mendengar? Apa sampai hanya mendengar saja atau sudah paham? Apa cuman paham saja tetapi tidak menghafalkan yang pokok-pokok dan inti-inti ilmu pengetahuan? Atau baru di situ saja tapi belum bisa mengamalkan? Atau bisa mengamalkan untuk dirinya tapi tidak mau membagi kepada orang lain? Mari kita letakkan diri kita dalam ungkapan ini untuk memperbaiki. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menjadi thalibul ilm yang lebih sempurna lagi. Amin ya rabbal. Bapak-bapak dan ibu saudara sekalian, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hakikat dari thalibul ilm itu adalah kita semua. Ada ungkapan Sayyidina Umar Ibn Khattab ya. Tafaqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah sebelum kalian memegang amanah, dijadikan sebagai pemimpin, dijadikan sebagai tokoh. Ditambah sama Imam Bukhari, wa ba'da an tusawwadu. Belajarlah juga setelah kalian menjadi tokoh, menjadi pemimpin. Artinya apa? Belajar itu sepanjang masa. Sebelum memimpin belajar, ya, karena kepemimpinan tanpa kefahaman itu dolu wa adollu, bisa sesat dan bisa menyesatkan. Maka sebelum kalian ini bicara tentang bagaimana saya nanti gini-gini, belajar dulu, belajar, pahami, belajar pelan-pelan. Bukan baina asyiatin wa duhaha, malam baca terus pagi-pagi subuh-subuh terus langsung mengumumkan saya orang alim, bukan begitu. Ilmu itu panjang prosesnya. Dan termasuk ketika sudah memimpin, maka para masyayikh ini menurut saya jauh lebih rajin belajar baca buku kitab timbang EPP ini. Ini para masyayikh. Karena mereka beliau-beliau sadar bahwa setelah menjadi masyayikh juga kewajiban untuk belajar itu tidak hilang. Seperti kata Imam Bukhari, wa ba'da an tusawwadu. Sebelum memimpin dan setelah memimpin,
sebelum menjadi orang dan setelah menjadi orang belajar. Bahkan dalam Islam itu diajarkan bukan hanya menjadi pemimpin kita perlu belajar, menjadi orang yang dipimpin pun kita harus belajar. Sholat, siapa yang harus mengerti hukum sholat? Apakah imam saja? Tidak, makmum endah. Bahkan kadang-kadang makmum itu punya kewajiban yang lebih daripada imam. Contoh, saya sholat Allahu Akbar sendirian, terus EP datang lek mudi, Allahu Akbar. Saya tidak niat jadi imam dari awal, tapi EP yang di belakang ini yang datang wajib berniat jadi makmum supaya kita menjadi satu jamaah. Kalau EP milu-miluan, misalnya saya sholat terus datang lek mudi, Allahu Akbar ikut belakangan tanpa ada niat menjadi makmum, tidak terjadi sholat jamaah itu. Maka niat dari makmum itu penting, menentukan. Dengan kata lain, menjadi orang yang dipimpin itu juga perlu pengetahuan supaya terjadilah hubungan yang baik. Yang bona dene nyalah-nyalahang pemimpin doang. Kita nanti temui belajar. Begitu datang pandemi, ribut, suruh-suruh, oke ya. Begitu meningkat angka kematian, sidiknya pemimpin balik. Padahal sudah rampung, sudah ditahan. Coba waktu kemarin mudik itu, lihat di media itu, tahan sama polisi, tidak boleh pulang pakai sepeda motor kan. Ngegas dia terus rame sampai ribuan, terus ribut. Akhirnya nyerah polisi itu. Sudah nyerah. Begitu dia dapat lewat, angkat tangan seperti menang perang Badar. Karena dia berhasil menerobos. Padahal dia dilarang untuk kepentingannya. Itu contoh sederhana. Jadi yang perlu introspeksi, kan kita sering kalau kita ngomong, ini para pemimpin kita perlu introspeksi. Bukan hanya pemimpin, kita yang dipimpin juga. Sudah pasang niat enggak kita untuk berjamaah itu? Atau sekedar milu-miluan doang takbir? Maka rupanya berjamaah tapi hakikatnya tidak. Ruang kedua, ruku, sujud, lagu adenen deh, itu ibaratnya. Maka kita belajar ya bagaimana Islam kan. Ya Allah, as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Bukan hanya dari sisi dia rukun Islam, tapi di dalamnya ada pelajaran-pelajaran membangun hubungan sosial. Sehusu-husu tetakbir, langgun dek tasalam, dek teman subuh lekan sembahyang. At-tahiyatul. Innaka hamidum majid, lagu ini salam. Tetap di teman subuh itu. Karena rukun terakhir itu salam. Kan kita tahu takbir itu adalah simbol dari kita tunduk di depan Sang Pencipta, dan salam itu adalah simbol dari kita membangun hubungan sosial yang baik. Tahu diri dalam kehidupan ini. Kita sebagai yang dipimpin atau sebagai pemimpin, kita sebagai ayah, sebagai anak, sebagai ibu, sebagai murid, sebagai masyayikh, tahu diri. Artinya apa? Menempatkan diri pada tempatnya masing-masing. Secekak-cekak EP, dendek, adokang diri EP jadi guru. Nengka ini. Misalnya EP, cekak baca kitab, namahat, udah khatam baca kitabnya. Terus ketika hadir di majelis dibaca oleh masyayikhnya agak pelan, masyayikhnya dalam hatinya, ceketan aku, kecatan aku, itu artinya sudah hatinya itu sudah melampaui dari apa yang seharusnya. Ingat pelajaran salam, membangun keharmonisan, menyadari kita ini siapa. Itu sholat. Karena itu anak-anak sekalian, saya pesan betul, belajar terus, belajar dengan sungguh-sungguh.
dan pahami, simak, pahami, amalkan dan pasang niat ya, sejak belajar ini kelak mudah-mudahan kalian akan menjadi penyebar ilmu pengetahuan yang bermanfaat, menjadi penyebar ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Bapak-bapak dan ibu saudara sekalian, dalam perubahan yang cepat ya, saya minta kepada kita semua keluarga besar Darun Nahdlatul NMWDI ini untuk tetap punya semangat ya. Baik dari masyayikhnya, gurunya semua. Terus kita perbaiki apa-apa yang bisa kita perbaiki, terus kita tingkatkan, kita rapikan, tingkatkan kedisiplinan, tingkatkan kebersihan, tingkatkan kesungguhan. Terus, karena tidak ada yang kurang di tempat ini. Kalau tempat ini mundur bukan karena tempat ini kurang daya dukungnya, tapi karena kita sebagai manusianya tidak sungguh-sungguh. Tidak ada yang kurang. Fasilitas, sarana, sejarah, doa, nama baik, apalagi sebut coba. Al-mu'ayyidat, al-maddiyah, wal-ruhaniyah, wal-ma'nawiyah. Faktor pendukung baik itu sifatnya material berupa gedung-gedung, sarana-sarana. Ar-ruhaniyah wal-ma'nawiyah, doa-doa, kurang doa apalagi di sini. Ini pusat hizib, ini pusat al-maghfurlah mengajar, keberkahan, semua ada. Kalau tidak berhasil kita majukan, bukan salah siapa-siapa, berarti kita yang tidak sungguh-sungguh. Marilah kita laksanakan dengan penuh kesungguhan. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana. Allah tidak akan mensia-siakan ajra man ahsana amala, orang yang ahsana amala, yaitu yang bersungguh-sungguh di dalam apa yang dia lakukan. Semoga Allah merahmati kita semua. Minal aidin al faizin al maqulin. Mari kita teruskan estafet ya, perjuangan dari Al-Maghfurlah kepada kita semua. Tahammulul amanatul tahammul wa mas'aliyatul ada, kita laksanakan dengan baik, dengan kebersamaan, dengan saling menyokong, dengan saling membantu, saling memperkuat, dan mengetahui posisi kita masing-masing, menempatkan diri sesuai dengan tempat kita masing-masing untuk bisa bergerak semuanya dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat. Naqra'ul Fatihah khususan li Sayyidi Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid, sahibu hadzal maqam, sahibu hadzal makan, sahibu hadzal majlis. Nasallallahu ta'ala ay yamunna alaihi bin nafahat wal atiyat wa yaj'al qabrahu rawdah min riyadil jannah wa ay yulhimana husnul ittiba' li siratihi, li nahjihi, li jihadihi, li kifahihi. Wa nasallallahu ta'ala an yahsyurana fi zurmatihi yawmal qiyamah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa li hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal. Fatihah yang kedua dan terakhir adalah untuk semua saudara-saudara kita yang wafat dengan beragam sebab dalam waktu dekat, beberapa waktu yang terakhir ini, baik saudara-saudara kita di Palestina yang syahid disebabkan karena kejahatan dari Zionisme, ataupun saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat yang wafat karena sebab penyakit, sakit, wabah, dan 1001 sebab. Kita doakan semoga semuanya ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, dilipatkan kebaikannya, diampuni segala kesalahan dan kekhilafannya, termasuk orang tua kita, ayah ibu kita yang sudah wafat. Semoga dirahmati Allah taala, yang masih hidup dipanjangkan umur, disehatkan. Termasuk kita semua dimudahkan untuk menuntut ilmu bagi kita semua, untuk paham, untuk mengerti, dibukakan hati, dibukakan akal kita,
dibukakan pikiran kita, diberikan hidayah, inayah, ma'unah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal Allahumma waffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin al faizin al maqulin. Minal aidin al faizin al maqulin. Minal aidin al faizin al maqulin.